Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maura dengan NIM 221420075 dari kelas IF3A. Di sini saya akan mempresentasikan pemrograman berorientasi objek. Pertama adalah bahasa prosedural. Serangkaian tugas diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Cara pandangnya, program adalah suatu urutan instruksi. Adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil. Fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Data bersifat pasif. Selanjutnya adalah pemrograman berorientasi objek. Fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Cara pandangnya adalah program adalah serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah prosedural versus OOP. Prosedural adalah fokus terhadap cara komputer menyelesaikan suatu tugas. OOP adalah fokus terhadap objek yang sedang digunakan. Pengertian objek oriented. Suatu paradigma yang menggunakan objek dengan identitas yang membungkus properties dan operasi, melewatkan pesan dan inheritance untuk menyelesaikan domain permasalahan. Selanjutnya adalah pengertian UU sistem. Sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek. Selanjutnya adalah objek. Semua benda di dunia nyata bisa dianggap objek. Sebagai contoh, kursi, meja, buku, sepeda, dan komputer. Penggambaran pemrograman berorientasi objek sama dengan penggambaran di dunia nyata. Selanjutnya, abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata dan harus dapat dibedakan dengan objek lain. Berikutnya adalah kelas. Kelas adalah kumpulan objek-objek yang memiliki atribut yang sama. Template untuk membuat objek, prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan metode secara umum. Objek merupakan hasil instansi dari kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut instantiation. Objek juga disebut sebagai instances. Selanjutnya adalah analogi kelas dan objek. Di dalam proses memasak puding, kelas dianalogikan sebagai cetakan tempat puding dibentuk, sedangkan objek dianalogikan sebagai puding-puding hasil cetakan tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Satu kelas sama dengan n sebuah objek. Kelas versus objek sama dengan data tipe versus variabel. Selanjutnya adalah attributes. Data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Contoh, manusia. Manusia adalah salah satu makhluk hidup. Atributnya status, berat badan, dan tinggi badan. Di dalam kelas atribut tersebut disebut sebagai variabel. Instant variable. Atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek mempunyai nilai atributnya sendiri. Tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama ataupun berbeda. Selanjutnya adalah kelas variabel. Atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Semua objek mempunyai nilai atribut yang sama.
semua objek dari kelas yang sama mempunyai satu nilai yang sama. Hal berikutnya adalah behavior. Behavior. Hal-hal yang bisa dilakukan sebuah objek dari sebuah kelas digunakan untuk mengubah nilai atribut sebuah objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk menyelesaikan suatu teks atau tugas. Contoh pada objek manusia, mengerjakan tugas kuliah, mandi, tidur, makan, dan lain-lain. Dalam sebuah kelas, behavior sering disebut sebagai metode. Rangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu teks. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan methods. Adalah pengertian dari methods. Sebagai contoh, di sini ada sebuah algoritma program. Kelas lagu. Kelas lagu berfungsi sebagai nama kelasnya, lalu char judul 35, char penyanyi 25, int durasi adalah instance variabel. Lalu selanjutnya di bawahnya ada void check durasi, int durasi, if durasi lebih dari 0, system out println valid. Itu adalah metodenya. Konsep dasar OOP adalah sebagai berikut. Enkapsulasi atau encapsulation, pewarisan atau inheritance, polimorfisme atau polymorphism. Selanjutnya adalah enkapsulasi, pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Variabel dan metode yang dipunyai dalam sebuah objek bisa ditemukan hak aksesnya. Sebagai contoh, mobil. Mobil sangat dibutuhkan orang sebagai sarana transportasi, tapi cara kerja tiap bagian di dalam suatu mobil tersebut tidak penting untuk diketahui. Selanjutnya adalah inheritance, pewarisan atribut dan metode dari suatu kelas ke kelas yang lainnya. Kelas yang mewarisi sama dengan superclass, kelas yang diwarisi disebut dengan subclass. Subclass bisa menjadi superclass bagi kelas yang lainnya, disebut sebagai multi-level inheritance. Keuntungan inheritance adalah subclass bisa menyediakan behaviornya sendiri, memungkinkan mempergunakan ulang source code dari superclass, bisa mendeklarasikan superclass yang bersifat generik sebagai abstract class. Single inheritance adalah satu kelas hanya diperbolehkan mempunyai satu superclass. Yang menggunakannya tersebut biasanya adalah bahasa Java. Selanjutnya, multiple inheritance. Satu kelas hanya diperbolehkan mempunyai lebih dari satu superclass. Variabel dan metode yang diwariskan merupakan kombinasi dari para superclassnya. Bahasa yang biasa menggunakan multiple inheritance adalah bahasa C++. Yang terakhir adalah polymorphisme. Polimorfisme adalah kemampuan suatu objek untuk mempunyai berbagai bentuk.
Sekian presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.